Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umam ya rabbana salli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahda fi kulli halin daima wa sa'ah amma ba'du. Segala puji milik Allah yang merajai semesta alam. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat salam Allah selalu tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atbat tabi'in, dan semoga salawat salam Allah tercurah kepada kita semua selaku umatnya. Salam sejahtera buat kita semua. Baik para teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi ala inna fil jasadi mudghah fa in sholahat sholahat sairul ajsad fa in fasadat fasadat sairul ajsad, yang artinya ingat, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang apabila segumpal darah itu bagus, maka sekujur tubuh pun, anggota tubuh pun ikut bagus. Dan apabila segumpal darah yang ada dalam tubuh kita jelek, maka anggota badan yang di luar pun ikut jelek. Apakah itu yang dimaksud dengan mudghah atau segumpal darah? Nabi mengatakan wahyal qalbu, bahwa segumpal darah yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita, yaitu hati. Dalam hadis ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar senantiasa selalu menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, yang diantaranya penyakit hati itu banyak: riya, sombong, ujub, takabur. Banyak sekali penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati ini akan mengakibatkan atau akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, dalam hadis ini kita bisa belajar bahwa ayolah kita bersama-sama membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Contohnya banyak sekali. Di antara contoh yang sangat kita mudah untuk ambil hikmahnya, yaitu terkadang hati kita merasa sakit, padahal yang disakiti bukan hati, tetapi jasad kita disakiti oleh omongan orang lain. Terkadang kayak kita dihina, lu jelek, atau lu bodoh. Nah, hati ini terkadang sakit. Kenapa sakit? Ya itu tadi, bukan berarti orang lain yang menyakiti kita, akan tetapi kita tersakiti oleh hati kita sendiri. Karena apa? Karena hati ini mengakui bahwa kita pintar, bahwa kita mulia, sehingga ketika ada orang yang merendahkan, ada orang yang menghina, hati merasa sakit. Yang padahal yang sejatinya bukan orang lain yang menyakiti, akibat hati kita itu yang merasa mengakui bahwa diri kita mulia, diri kita pintar, diri kita bagus perilaku. Ketika ada orang yang merendahkan, kita merasa sakit. Nah, di sini hati terlena, lalai.
Tidak sadar si hati ini bahwa sesungguhnya, sejatinya sifat dasar kita tidak demikian. Sejatinya sifat dasar kita itu hina. Nah, dalam hal ini berarti bukan perkataan orang lain yang menyakiti hati kita, tapi hati kita sendiri yang menyakiti kita. Akibat tadi itu merasa mulia, merasa sugih, merasa pintar, merasa hebat, merasa gagah. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita juga suruh merendahkan orang lain, bukan. Tetap etika kita sebagai manusia ke makhluk yang lainnya, ke manusia lainnya tetap dijaga. Sebab Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Kalau enggak salah demikian ayatnya. Nah, kesimpulannya dalam cerita ini, kesimpulannya dalam hal ini, janganlah hati kita merasa sedih ketika ada orang yang menghina, ada orang yang merendahkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang menunjukkan bahwa itulah sifat asli kita yang hina, yang lemah. Dan jangan bangga ketika ada orang lain yang memuliakan kita ya. Sejatinya kita harus berterima kasih ke Allah bahwasanya aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita lagi ditutup sama Allah, sehingga orang lain, makhluk lain memuliakan kita. Nah, mungkin demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.